Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitriani Setiawan, mahasiswi semester 3 Manajemen Pendidikan Islam di Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Kurikulum. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai histori manajemen kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan dinamika yang dapat memberi respon terhadap tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi maupun globalisasi. Pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh sumber daya pendukung, yaitu SDM memiliki peran yang sangat dominan terhadap keberhasilan pengembangan kurikulum. Untuk itu, pengembangan dan pembinaan SDM harus dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki 5 komponen utama yaitu tujuan, isi atau materi, metode atau strategi pencapaian tujuan, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Sedangkan dalam pelaksanaannya perlu diperhitungkan apa yang diajarkan, bagaimana mengajarkannya, siapa pelajarnya, dan bagaimana mereka belajar, keserasian bahan dengan kebutuhan real dari siswa dan masyarakat, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses pendidikan, termasuk perencanaan, organisasi, serta pengelolaannya. Yang terakhir, perubahan-perubahan melalui berbagai inovasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Lalu muncul pertanyaan, apakah setiap pengembangan kurikulum selalu berjalan dengan lancar? Jawabannya tidak selalu, karena adanya faktor-faktor penghambat yang kemungkinan muncul dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang terus-menerus meningkat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut penyesuaian kurikulum. Yang ketiga, aspirasi manusia yang berkembang semakin luas. Yang keempat, dinamika masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor menyebabkan gerakan masyarakat, baik vertikal maupun horizontal, membawa pengaruh besar artinya bagi pengembangan pendidikan. Maka dari itu, untuk mengurangi masalah-masalah yang sering muncul dalam pengembangan kurikulum, Ortanel Smith dalam Hamalik menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beliau menitikberatkan pada yang pertama, pemilihan titik tolak pengembangan, yang kedua, analisis kekuatan-kekuatan yang ada secara selektif, yang ketiga, teknik pelaksanaannya, yang keempat, cara yang konvensional dalam mengusahakan perubahan, dan yang kelima, kontrol atau pengawasan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, perlu menentukan prinsip-prinsip dasar yang menunjang dan menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum yang dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya relevansi, efektivitas, efisiensi, kesinambungan, fleksibilitas, berorientasi pada tujuan, dan prinsip sinkronisasi. Prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui oleh semua pihak, terutama guru sebagai pelaksana di lapangan, dan dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran dengan baik. Dalam pelaksanaan kurikulum dibutuhkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, prosedur, dan pendekatan strategis, karena keberhasilan pelaksanaan kurikulum terutama sangat ditentukan oleh strategi yang digunakan yang meliputi penanganan terhadap faktor-faktor tertentu, misalnya kesiapan sumber daya, sarana prasarana, strategi belajar mengajar. Dalam hal ini, satuan pendidikan harus mampu dan berusaha mencermati berbagai dimensi tersebut. Adapun perubahan kurikulum di Indonesia sudah mengalami 11 kali perubahan, yaitu yang pertama kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama ini yang lahir pada masa kemerdekaan. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua garis-garis besar pengajaran. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Rencana Pelajaran Terurai 1952.
Ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang keenam yaitu kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengusung pada proses skill approach. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Sayangnya perpaduan ini belum berhasil. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ini memiliki ciri-ciri menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di sini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi. Yang ke-11 yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan peserta didik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.